Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, Sobat Gandoria. Pagi hari ini bersama saya Taci Desi dan juga narasumber dari Elkam Kota Pariaman, yaitu Bapak Prialdi Esos MPD. Beliau adalah seorang sekretaris Elkam Kota Pariaman. Dan pagi hari ini kita berbincang-bincang tentang seperti apa keberadaan Elkam di Kota Pariaman. Selamat pagi Bapak Selamat Prialdi. pagi. Ya, mudah-mudahan sehat ya Pak ya. Alhamdulillah Oke. sehat. Pak, kita ingin mengetahui Pak, seperti apa itu Elkam dan seperti apa keberadaan Elkam itu di Kota Pariaman khususnya. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izinkan kami dari Elkam Kota Pariaman untuk memberikan semacam informasi-informasi berkaitan dengan keberadaan Elkam Kota Pariaman. Pertama, Elkam Kota Pariaman adalah sebuah lembaga kerapatan adat yang ada di Kota Pariaman yang merupakan lembaga fungsional Niniak Mama yang tempat berhimpunnya para Niniak Mama sekota Pariaman ini dari Urek sampai Kapucua. Yang dimaksud dari Urek sampai Kapucua ini adalah dari suku, kaum, dan sampai kepada limbago seperti KAN dan Elkam Kota Pariaman. Di Kota Pariaman kita Elkam saat ini sudah diperkuat di dalam Perda nomor 12 tahun 2013 tentang pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan Kota Pariaman, dan dasarnya juga adalah Perda Provinsi Sumatera Barat nomor 6 tahun 2014 tentang penguatan lembaga adat dan pelestarian nilai-nilai budaya. Dan secara nasional keberadaan lembaga adat ini sesuai dengan fungsinya juga diatur melalui Permendagri nomor 52 tahun 2027. Jadi dengan keberadaan itu kita Elkam Kota Pariaman alhamdulillah itu sebuah lembaga yang sudah berjalan semenjak Kota Pariaman menjadi kota otonom. Namun kepengurusan Elkam Kota Pariaman sampai saat ini sudah masuk periode ketiga, yaitu periode pertama tahun 2011-2016, ketuanya adalah Bapak Dr. Andos Haji Muklis Rahman MM. Kemudian periode kedua 2016-2021 juga diketuai oleh Bapak Muklis Rahman, dan di periode ketiga melalui musda kita pada bulan Mei yang lalu juga menetapkan ketua adalah Bapak Dr. Haji Jini Sumar Esos MSI Rangkayu Rajo Gandam. Nah, Elkam Kota Pariaman mulai dari awal berdiri sampai sekarang kita berpatokan kepada fungsi Elkam, yaitu sebagai wadah fungsional Niniak Mama atau lembaga Niniak Mama dalam nagari dari Urek sampai Kapucua, kemudian melestarikan nilai-nilai adat dan budaya, kemudian memelihara sako dan pusako. Hal-hal yang telah kami lakukan di Elkam mulai dari awal Elkam Kota Pariaman berdiri di Kota Pariaman ini, telah banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Pertama dalam bidang wadah fungsional Niniak Mama. Kita telah melakukan revitalisasi kepengurusan KAN mulai dari awal pembentukan KAN sampai kepada penetapan dan pengukuhan KAN di masing-masing nagari. Di kita di Kota Pariaman memiliki 10 nagari yang tersebar di Kota Pariaman. Terakhir kita kemarin sudah menyepakati bahwa kerapatan adat nagari ini adalah merupakan lembaga fungsional Niniak Mama di nagari yang merupakan ujung tombak daripada Elkam dalam pelaksanaan pemelihara sako dan pusako di nagari masing-masing. Karena kita tahu di Pariaman ini kita 10 nagari, itu ada Sakare Ulu, Sakare Ili, sampai Engkek Padusunan, dan dalam ketiga itu ada 10 nagari memiliki kearifan lokal yang berbeda-beda. Sehingga Elkam mewadahi kearifan lokal yang berbeda itu tempat berhimpunnya para Niniak Mama yang ada di 10 nagari. Nah, kemudian hal lain yang perlu kita sepakati dalam hal ini adalah merupakan Elkam sebagai perpanjangan tangan daripada kaum atau suku yang ada di masing-masing nagari di Kota Pariaman ini. Kita telah melaksanakan peningkatan kapasitas generasi muda, baik itu dalam bentuk pelatihan, bimbingan-bimbingan teknis, maupun itu kita lakukan dalam bentuk pembinaan pelestarian nilai budaya, seperti pembinaan pasambahan kato, kemudian silik tradisional, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan adat dan budaya.
Yang paling kita lakukan yang mendapat sambutan baik di tengah-tengah masyarakat adalah Pariaman Batagak Gala. Pariaman Batagak Gala. Pariaman Batagak Gala itu kita lakukan dua kali. Ini tujuannya adalah dalam rangka membangkit batang terandam. Karena masing-masing suku di Pariaman ini memiliki penghulu masing-masing, namun mungkin karena keterbatasan waktu, ekonomi, dan faktor-faktor lainnya, sehingga kita LK menyepakati Elkam yang melaksanakan proses Pariaman Batagak Gala itu yang muaranya tetap kesepakatan dari kaum. Kalau boleh kita tahu Pak, sejak kapan untuk Pariaman Batagak Gala ini di Kota Pariaman dan seperti apa? Baik, Pariaman Batagak Gala itu sebenarnya idenya sudah kita mulai sejak Elkam Kota Pariaman menjadi Elkam yang otonom. Dulu kan kita masih gabung antara kabupaten dan kota. Di 2012 itu pasca kita ditetapkan melalui peraturan daerah, sudah kita wacanakan untuk melewakan gala-gala penghulu suku atau kaum yang ada di Kota Pariaman yang selama ini sudah talipe. Tapi kesepakatan itu mungkin karena kita juga butuh fasilitas dari pemerintah, akhirnya dapat kita laksanakan 2016 Pariaman Batagak Gala 1, kemudian di 2017 Pariaman Batagak Gala 2, kemudian insya Allah untuk Pariaman Batagak Gala 3 kita akan sedang persiapkan kegiatannya supaya membangkit batang terandam ini dalam rangka pelestarian nilai-nilai lokal kita kembali terwujud. Oke. Baiklah Sobat Gandoria, masih bersama saya Taci Desi dan narasumber kita Bapak Prialdi SOS MPD, Sekretaris Elkam Kota Pariaman. Pak, dari bincang-bincang kita tadi, Bapak mengatakan tadi sudah memberikan pembinaan kepada generasi muda Kota Pariaman. Nah, seperti apa pembinaan yang dilakukan kepada generasi muda tersebut Pak tentang Elkam ini? Baik, terima kasih. Kalau untuk pembinaan generasi muda, pertama secara kelembagaan, kemudian secara kemasyarakatan. Pertama secara kelembagaan, kita membentuk namanya Forum Adat Seni dan Budaya Anak Nagari. Nah, ini Forum Adat Seni Budaya Anak Nagari ini adalah wadah tempat berkumpulnya anak-anak nagari yang kita fasilitasi di Elkam untuk diskusi-diskusi mengenai adat dan budaya Minangkabau dan adat dan budaya Kota Pariaman itu sendiri. Nah, forum ini alhamdulillah itu sudah kita bentuk, sudah kita fasilitasi dengan berbagai kegiatan-kegiatan dan sudah kita berikan masukan-masukan dan pencerahan-pencerahan bahwa adat dan budaya itu seperti ini. Itu dalam kelembagaan. Kemudian dalam kemasyarakatan kita banyak diundang oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti dari KNPI, kemudian dari GOW juga undang kita, PKK, dan apalagi desa, masing-masing desa sekarang melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan. Itu kita mendorong adanya materi tentang pengenalan nilai-nilai adat dan budaya bagi generasi muda. Dan alhamdulillah kita yang kita lakukan itu, yang selama ini generasi muda agak alergi dengan adat dan budaya ini, mengatakan adat ini terlalu berbelit-belit, adat ini adalah merepotkan masyarakat. Tapi setelah kita turun beserta tim dari Elkam Kota Pariaman, baik ke desa, ke lembaga, itu banyak generasi muda kita sekarang merasa tertarik bahwa adat itu sebenarnya bukan untuk mempersulit mereka, tapi adat itu adalah menuntun mereka untuk mengenal dirinya, keluarganya, masyarakat, dan negara. Karena adat memang seperti itu mewariskan nilai kepada generasi muda khususnya Pak ya. Nah, ini yang berikutnya Pak gitu kan. Seperti apa terobosan yang dibuat Elkam ya, khususnya untuk generasi muda dan masyarakat Kota Pariaman? Terobosan terbarunya seperti apa Pak? Kiprahnya. Terobosan yang sudah kita buat untuk generasi muda itu tadi, pertama kita kumpulkan mereka dalam suatu forum dan kita bina. Namun sekarang karena mungkin kesibukan adik-adik kita itu di kampus, di sekolahnya masing-masing, kita belum sempat lagi mengevaluasi kegiatan mereka. Kemudian bagi masyarakat, terobosan yang kita lakukan adalah kita menghindari konflik internal di kaum. Apa itu konflik internal di kaum? Yaitu persoalan sako dan pusako. Sako adalah gelar-gelar adat tadi, supaya jangan terjadi konflik persoalan gelar adat. Solusinya adalah Pariaman Batagak Gala. Kemudian persoalan pusako adalah tanah. Karena tanah itu adalah merupakan hak komunal masyarakat hukum adat, makanya terobosan kita adalah kerjasama dengan BPN, itu kita undang kerapatan adat nagari masing-masing.
dan kerapan adat itu kita buat lagi terobosan untuk mendata mamak kapal waris yang di tinggian sarantiang di duluan selangkah di kaum mereka yang dalam proses surat menyurat tentang tanah itu kan mamak kapal waris. Nah ini sudah kita data, sudah kita kumpulkan. Bahkan kita dengan BPN saling sama-sama ke lapangan memberikan pemahaman tentang PTSL, pendaftaran tanah sistem langsung. Karena tanah-tanah wilayah yang ada di kita ini kan walaupun milik suku itu baru secara de facto-nya, namun secara de jure-nya kan perlu kita kukuhkan dalam bentuk sertifikat. Nah inilah kita bersama-sama BPN Kota Pariaman dan itu peningkatan kapasitasnya sudah kita lakukan. Kita undang BPN, kita undangkan karena ketuakan itu adalah orang yang menandatangani ranji dan surat menyurat mengenai tanah, mengenai sako dan mengenai pusako. Karena kalau mengenai pusako ini kalau kita tidak hati-hati ini terjadi konflik internal. Ya tambah lagi kita Elkam Kota Pariaman pernah diundang jadi pemateri dari Kementerian Pariwisata tentang peran Elkam itu terhadap investasi daerah. Kami sampaikan apapun bentuk investasi daerah, objeknya pasti tanah. Nah, karena objeknya tanah itu milik kaum, maka salah satu yang perlu kita benahi itu adalah kepercayaan daripada kaum tentang hak komunalnya yang dipergunakan oleh pemerintah sebagai objek dari pembangunan. Dan ini sudah kita lakukan FGD. Alhamdulillah mungkin lambat laun hasilnya dapat kita lihat sehingga sekarang kita jarang sekali mendengar konflik desa membangun jalan kemudian dihalang-halang oleh suku. Tapi alhamdulillah itu sudah tidak ada lagi karena sharingnya kita Elkam, pemerintah dan lain sebagainya memberikan sosialisasi seperti itu. Berarti dengan adanya kerjasama antara Elkam dengan BPN memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan konflik sedikit berkurang seperti itu ya Pak ya. Dan mudah-mudahan hal itu akan selalu kerjasama antara BPN dengan Elkam selalu terjalin dan masyarakat akan semakin mengerti bagaimana pentingnya kolaborasi, bagaimana pentingnya sertifikat pengakuan hak milik itu diberikan. Nah Pak, untuk kedepannya Pak, gitu kan, apa harapan dan himbauan Bapak kepada masyarakat khususnya buat mereka yang mempunyai misalnya tanah pusako gitu kan? Baik, sebelum kita menyampaikan harapan, sekarang ini kami Elkam sedang memfasilitasi guru-guru SD yang tergabung dalam MKKS Kecamatan Pariaman Timur dalam menyusun buku ajar tentang bahasa dan sastra Minangkabau. Jadi selama 15 hari, sekarang sudah 2 hari, masuk hari kedua, kita fasilitasi di Elkam, kita datangkan narasumber-narasumbernya agar buku ajar itu keluar. Nah, di dalam buku ajar itu kita masukkan materi tentang sako dan pusako tadi. Artinya apa? Anak-anak kita usia SD sedini mungkin kita sudah perkenalkan kepada mereka hak komunalnya. Karena hak komunal itu kan dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Bahwa di negara kita, khususnya kita di Pariaman, hak komunal satu-satunya adalah sako dan pusako tadi. Makanya kita Elkam sangat welcome sekali terhadap diskusi-diskusi mengenai sako dan pusako. Apalagi sekarang inisiatif dari guru-guru kita itu kami Elkam menyambut baik. Sehingga tiap hari kami mendatangkan narasumber-narasumber agar buku itu lahir. Kalau buku itu lahir, dia menjadi catatan tertulis dan anak-anak kita sedini mungkin mengenal adat dan budaya mereka. Nah itu yang sedang kita lakukan. Nah, sehingga harapan kita ke depan agar tidak terjadi konflik di tengah-tengah masyarakat dalam persoalan hak komunal. Hak komunal dari sako dan pusako. Sako itu adalah gelar-gelar adat. Makanya kita membangun sistem bajanjang nayak batanggo turun. Artinya bajanjang nayak batanggo turun itu dari mamak kaum mereka, kemudian dari kan dan sampai kepada Elkam dan Bundokan doang. Kemudian dari segi praktek kita di lapangan agar hak komunal masyarakat yang ada di Kota Pariaman ini dikenal oleh masyarakat, terutama generasi muda kita. Karena generasi muda kita kan mereka bukan abai tidak, karena pengetahuan itu kan terbatas. Sedini mungkin kita menghimbau seluruh generasi muda kita, mari kita
bergabung dengan komunitas-komunitas adat dan budaya agar kita bisa mengenal, mendalami hak komunal kita itu seperti apa. Yeah. Karena di Pariaman, anak baru lahir saja mereka sudah punya hak komunal. Baik dari kekerabatan matrilineal dari ibu, kemudian kekerabatan patrilineal. Nah, kalau kekerabatan matrilineal, anak itu memiliki suku dari ibunya, ada tanah pusakonya, ada pandan pakuburannya, ada sawah ladangnya. Itu dalam konteks pusako dari matrilineal. Kemudian pusako dari patrilineal, anak-anak kita itu dari kecil saja baru lahir, dia sudah mengenal bakonya. Yeah. Karena di Pariaman ini baru saja anak lahir, di kaban ka bakoe tibu menyangua. Itu dalam konteks patrilineal. Nah, langsunglah dia, anak kita itu kalau dia laki-laki, dia mewarisi gelar nasab dari ayahnya. Nah, kalau ayahnya Sidi, maka otomatis dia berhak juga. gelar Sidi. Jadi itu harapan kita. Mari kita para generasi muda Kota Pariaman bergabung dengan komunitas adat dan budaya ini dalam rangka memperkuat jati diri kita, mengenal hak komunal kita. Nah, kemudian bagi masyarakat agar konflik dari persoalan pusako khususnya tanah, kita harus sadari manusia semakin banyak, kemudian lahan atau tanah dia tidak bertambah. Yeah. Bisa kita katakan akan berkurang karena semakin banyaknya manusia. Nah, supaya jangan jadi itu konflik, maka kenali hak komunal kita dalam konteks pusako tadi, kemudian kita label bahwa itu adalah hak milik kita. Bagaimana cara melabelnya? Nah, sistem yang dibuat oleh pemerintah sekarang kan ada namanya PTSL, pendaftaran tanah sistem langsung, di mana BPN langsung turun ke desa-desa mensosialisasikan. Kita tinggal lagi menyiapkan dokumen-dokumen tentang kepemilikan secara adat. Oke. Pak, seandainya tadi kan ada komunitasnya kata Bapak ya untuk anak-anak atau generasi muda untuk belajar LKAM tersebut. Nah, seandainya mereka tidak terdaftar atau tidak masuk dalam komunitas tersebut, seperti apa mereka ingin bergabung di sana? Apakah ada website yang bisa mereka cari gitu kan? Dan apa solusinya, Pak? Baik, makasih. Sebenarnya di sini saya sudah tulis ini harapan LKAM Kota Pariaman ke pemerintah ini. Karena kita LKAM memang difasilitasi oleh pemerintah dalam konteks kegiatan-kegiatan. Tapi untuk membangun sistem informasi manajemen di era digital, kita kan perlu juga fasilitas. Nah, ini sebenarnya ingin saya sampaikan bahwa kita minta dari pemerintah Kota Pariaman ada website khusus tentang apakah namanya tanya jawab persoalan adat dan budaya. Kemudian mungkin ada aplikasi-aplikasi yang mungkin bisa kita manfaatkan untuk men-share mekanisme pengurusan sako dan pusako di Kota Pariaman. Kemudian adik-adik kita generasi muda yang belum tergabung di komunitas, mungkin di desa atau nagarinya belum dapat kesempatan diundang mendengarkan pendidikan dan pelatihan adat dan budaya, kita di LKAM welcome. Kita bahkan kami sudah ikrarkan pengurus LKAM harus siap 24 jam apabila ada generasi kita yang datang diskusi, konsultasi mengenai adat dan budaya. Bahkan calon-calon pengantin pun, nah kita sekarang sudah ada instruksi dari Pak Wali Kota, itu kantornya ditempatkan juga di LKAM. Di luar jadwal-jadwal tertentu boleh saja datang ke LKAM. Konsultasi mengenai apa saja. Kita bisa datangkan narasumber-narasumber internal dan ada narasumber eksternal kita yang sudah kita kerjasamakan. Itu. Atau apakah ada media sosial yang sudah dibuat LKAM tidak Pak untuk bisa di-share ke masyarakat? Kita sudah buat hanya Facebook itu dari versi kita saja kan. Cuman karena saya sekretaris yang megang apanya, kadang-kadang kita kurang update juga kegiatan-kegiatan LKAM ini. Malu karena ada kita punya Facebook khusus, tidak dengan HP khusus, hanya Facebook Like. Itu kan agak susah kita untuk men-share kegiatan-kegiatan. Tapi alhamdulillah banyak juga ada beberapa kegiatan yang kita share. Intinya LKAM selalu siap menampung apapun kita itu. Welcome. Bahkan dari mahasiswa perguruan tinggi luar Kota Pariaman, luar provinsi pun kita hadir. Bahkan kita pernah Zoom meeting secara internasional, ada yang difasilitasi oleh Rantaunet, diskusi tentang kawin bajapui. Dan alhamdulillah kawin bajapui itu kita sudah kerjasama dengan Undip Semarang, sudah ada bukunya. Karena adik-adik kita yang perempuan kan takut mendengar kawin bajapui itu kan. Tapi setelah kita jelaskan,
mereka jadi Apalagi kalau ingin menjapui. Nah, itu. jeputannya besar ya Pak ya. Apalagi jabutannya besar. Nah, ini Iya. ini penting ini. Masalah menjapui, dan itu sudah bukunya sudah kita lahirkan. Dan mungkin di akhir bincang-bincang kita ini Pak, bisa kita ambil kesimpulan bahwa adat budaya ini penting sekali diperkenalkan kepada anak-anak kita sedari kecil ya. Jadi mereka bisa mengenal hak komunal mereka seperti hak saku tadi tentang adat, dan pusako tentang tanah ulayat. Dan mudah-mudahan Pak, dengan aktifnya Elkam kepada generasi muda dan juga khususnya masyarakat Kota Pariaman, kita semakin mengenal apa itu adat dan budaya kita, dan mari kita bersama-sama melestarikannya di Kota Pariaman khususnya. Baiklah Sobat Gandoria, itulah bincang-bincang ringan kita dengan Bapak Prialdi, Sekretaris Elkam Kota Pariaman. Mudah-mudahan saja bincang-bincang ringan kita di kesempatan pagi hari ini bermanfaat buat kita semua, dan kita semakin mengenal adat budaya kita yang ada di Kota Pariaman ini. Terima kasih banyak Bapak Prialdi, sama-sama, Bu. dan sekaligus saya Taci Desi undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.